hari ini? Pagi Bu, saya baik meskipun akhir-akhir ini rasanya agak berat. Terima kasih sudah datang. Ibu senang kamu bersedia meluangkan waktu untuk berbicara apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini. Saya merasa tidak nyaman berada di kampus Bu. Rasanya seperti saya tidak benar-benar memiliki teman. Bisa ceritakan lebih lanjut apa yang membuatmu seperti itu? Saya sering merasa sendirian saat jam makan. Saya biasanya makan sendiri. Teman-teman saya pergi bersama, tetapi saya tidak diajak. Saat itu terjadi apa yang biasa kamu pikirkan? Saya merasa mungkin mereka tidak menyukai saya, atau mungkin saya tidak cukup menarik untuk diajak berteman gitu. Perasaan seperti itu tentu tidak mudah. Sudah beberapa lama kamu merasakan hal ini? Sejak beberapa bulan terakhir Bu, awalnya saya mencoba berpikir positif, tapi lama-lama kok saya jadi semakin sedih. Apa perubahan yang kamu rasakan dalam dirimu sejak itu? Saya jadi lebih pendiam, saya juga mulai malas datang ke kampus. Kadang saya merasa tidak ada alasan untuk hadir jika tetap merasa sendiri. Apakah perasaan itu mempengaruhi belajarmu? Iya Bu, saya jadi kurang fokus kuliah. Kadang saya bahkan ingin cepat pulang. Ibu memahami bahwa situasi ini sangat menguras energi ketika seseorang merasa tidak diterima. Hal itu memang bisa mempengaruhi semangat dan kepercayaan diri. Benar Bu, saya jadi sering bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan diri saya. Wajar jika kamu memiliki pikiran seperti itu. Namun merasa kesulitan membangun hubungan sosial tidak berarti ada yang salah dari dirimu. Tapi kenapa saya sulit sekali untuk dekat dengan teman-teman? Membangun hubungan membutuhkan waktu. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menjalani pertemanan. Ada yang cepat akrab, ada juga yang memerlukan proses lebih lama. Saya ingin bergabung, tetapi takut ditolak atau diabaikan dulu. Ketakutan itu sangat manusiawi. Namun kadang rasa takut membuat kita menarik diri sehingga kesempatan itu menjalin hubungan menjadi berkurang. Iya, saya jadi lebih sering diam. Menurutmu, adakah teman di kelas yang sebenarnya cukup ramah atau pernah menunjukkan perhatian ke kamu? Ada beberapa Bu, mereka kadang menyapa atau bertanya tentang tugas. Itu awal yang baik. Hubungan pertemanan yang dimulai dari interaksi sederhana seperti menyapa, bertanya, dan berbagai cerita ringan. Jadi saya harus mulai lebih dulu. Tidak selalu, tetapi mengambil langkah kecil itu bisa membuatmu misalnya memulai percakapan singkat atau bergabung saat mereka sedang berdiskusi. Saya akan mencoba meskipun masih merasa gugup. Tidak apa-apa merasa gugup, yang penting adalah keberanian untuk mencoba. Tidak perlu langsung menjadi duta, cukup mulai dari langkah kecil. Baik Bu. Selain itu, apakah ada kegiatan kampus atau organisasi yang sesuai dengan minatmu? Saya tertarik pada kegiatan kepenulisan, tetapi belum pernah bergabung Bu. Itu bisa menjadi kesempatan yang baik. Bergabung dalam kegiatan yang kamu sukai dapat membantumu bertemu orang-orang dengan minat yang sama. Saya rasa itu menarik ya Bu. Bagus, ketika kita berada di lingkungan yang sesuai dari minat kita, biasanya lebih mudah untuk merasa nyaman dan terhubung. Saya ingin mencoba lebih aktif lagi. Itu langkah yang sangat positif. Selain itu, penting juga untuk mengingat bahwa nilai dirimu tidak ditemukan oleh seberapa banyak teman yang kamu miliki. Saya sering lupa akan hal itu. Kamu adalah pribadi yang berharga, terlepas dari bagaimana situasi sosialmu saat ini. Pertemanan yang baik membutuhkan waktu untuk tumbuh. Terima kasih Bu, saya merasa lebih tenang setelah mendengarnya. Sama-sama Alia, untuk minggu ini bagaimana jika kamu mencoba satu langkah kecil seperti menyapa teman lebih dulu atau bergabung dalam obrolan singkat? Saya akan mencoba menyapa dan mungkin duduk bersama saat istirahat. Itu rencana yang sangat baik. Ibu yakin kamu mampu melakukannya. Terima kasih atas dukungannya Bu. Sama-sama, ingat proses ini membutuhkan waktu. Bersikaplah sabar pada dirimu sendiri. Baik Bu, saya akan terus berusaha dan mencoba. Ibu senang mendengarnya. Jika kamu ingin berbagi perkembangan atau kembali berdiskusilah, Ibu siap membantumu. Terima kasih banyak Bu.
Sama-sama Alia, tetap semangat dan jaga dirimu baik-baik. Baik Bu. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, Ibu ingin bertanya, ketika kamu merasa sendirian di kampus, apa yang biasanya kamu lakukan? Biasanya saya hanya duduk sendiri memainkan ponsel atau pura-pura sibuk agar tidak terlihat sendirian. Apa yang kamu rasakan saat melakukan itu? Saya merasa sedih Bu, kadang juga iri melihat teman-teman lain bisa bercanda dan makan bersama. Perasaan iri itu wajar. Itu menunjukkan bahwa kamu juga memiliki keinginan atau terhubung dengan orang lain. Iya Bu, saya sebenarnya ingin punya teman dekat di kampus. Keinginan itu sangat manusiawi. Setiap orang membutuhkan rasa diterima dan memiliki tempat dalam lingkungan sosialnya. Kadang saya berpikir mungkin saya terlalu pendiam sehingga orang lain sulit mengenal saya. Bisa jadi, namun menjadi pendiam bukanlah kekurangan. Itu hanya salah satu karakter. Yang penting adalah bagaimana kamu tetap membuka kesempatan bagi orang lain untuk mengenalmu. Bagaimana caranya Bu? Kamu bisa mulai dengan hal sederhana, misalnya tersenyum saat bertemu teman, menyapa lebih dulu, atau menanyakan hal-hal ringan seperti tugas kuliah. Sepertinya sederhana, tetapi saya sering merasa canggung. Wajar sekali, kecanggungan biasanya muncul saat kita mencoba sesuatu yang baru. Semakin sering dilakukan, rasa canggung itu akan berkurang. Jadi saya perlu berlatih ya Bu? Betul, keterampilan sosial juga perlu dilatih seperti keterampilan lainnya. Baik Bu, saya paham. Selain itu, ibu ingin kamu mulai memperhatikan pikiran-pikiran yang muncul ketika merasa ditolak. Misalnya saat kamu berpikir, mereka tidak menyukai saya, cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah itu benar atau hanya asumsi saya. Seringkali saya langsung menyimpulkan tanpa benar-benar tahu alasannya. Itulah yang perlu kita latih. Tidak semua situasi berarti penolakan. Kadang teman-temanmu hanya sedang sibuk atau belum sempat mengajakmu. Iya, saya belum pernah memikirkan itu sebelumnya. Dan melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas, kamu bisa mengurangi pikiran negatif yang membuatmu semakin sedih. Saya akan mencoba melakukannya Bu. Bagus, selain menjalin hubungan dengan orang lain, penting juga untuk membangun hubungan yang baik dalam dirimu sendiri. Maksudnya bagaimana Bu? Artinya, kamu belajar menghargai dirimu, mengenali kelebihanmu, dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Kadang saya memang terlalu sering menyalahkan diri sendiri Bu. Mulai sekarang, cobalah untuk lebih ramah pada dirimu. Ingatkan dirimu bahwa kamu sedang belajar dan bertumbuh. Baik Bu. Ibu ingin kamu membuat satu daftar kecil berisi hal-hal positif tentang dirimu, misalnya sifat baik, kemampuan, atau hal yang kamu banggakan. Itu ide yang bagus, saya akan mencobanya. Bagus sekali. Daftar itu bisa kamu baca kembali saat merasa minder atau meragukan diri. Terima kasih Bu, saya merasa punya arah yang lebih jelas sekarang. Ibu senang mendengarnya. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Namun setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemajuan. Saya akan berusaha lebih berani dan lebih percaya diri. Itu adalah awal yang sangat baik. Ibu percaya kamu mampu membangun hubungan yang sehat dan menemukan lingkungan yang membuatmu merasa diterima. Terima kasih atas semua saran dan dukungannya Bu. Sama-sama Alia, Ibu bangga karena kamu berani datang dan terbuka hari ini untuk menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menghadapi masalahmu. Saya merasa lebih lega sekarang. Itulah tujuan dari sesi ini. Jangan ragu untuk kembali kapanpun kamu membutuhkan tempat untuk berbagi. Baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama, tetap semangat, jaga kesehatanmu, dan ingat bahwa kamu tidak sendirian. Baik Bu, sampai bertemu lagi.